Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman di acara channel Mat Pilur. Di sini saya menggantikan anak saya. Di sini ada pertanyaan dari teman kita Kero Coro. Di sini Pak ada pertanyaan teman kita Kero Coro. Pertanyaannya Apa? Pertanyaan makin menjurus pertanyaannya Pak. Makanya saya juruskan ajalah ke pertanyaan utamanya. Saya mau tanya, nyambung pertanyaan sebelah. Iblis makhluk Allah yang pertama diciptakan, disuruh sujud sama Adam yang baru diciptakan. Apa makna dari kejadian tersebut? Menurut saya, iblis enggak salah Pak menolak sujud sama Adam. Misalnya, sebagai abangan atau senior, disuruh sujud sama yang lebih muda atau junior. Ya saya keberatan lah Pak. Tolong jelaskan Pak, biar saya enggak gagal paham. Terima kasih. Oke. Menanggapi pertanyaan Kero Coro. Ini pertanyaannya ini pun udah jebakan ini. Jadi dibilangnya iblis, makhluk yang paling pertama diciptakan. Disuruh sujud sama Adam, makhluk yang baru diciptakan. Ya, contohnya misalnya kayak dia suruh sujud sama adiknya, dia keberatan kan gitu. Jadi apa makna dari kejadian tersebut kan gitu. Jadi sebelum Adam diciptakan, iblis sudah pertama bersama dengan malaikat, ya kan, diciptakan. Jadi iblis ini dialah yang paling patuh terhadap Allah. Ketika Adam diciptakan, jadi Allah berpesan kepada mereka, aku akan menjadikan khalifah katanya di muka bumi, katanya. Jadi pertama bukan iblis saja yang protes, malaikat pun protes. Apa kata malaikat? Ya Allah akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, kata malaikat. Apa jawab Allah? Aku lebih mengetahui daripada engkau, katanya. Jadi disuruhlah Adam tadi menyebutkan nama-nama benda. Nah, padahal dia baru tercipta, dia tahu nama-nama benda. Disebutkannya satu persatu. Jadi malaikat di situ tahu bahwa ada tiupan Allah sama Adam, kan gitu. Ada tiupan Allah sama Adam tadi, makanya dia sujud sama Adam, langsung dia bersujud. Ternyata situ ada tiupan Allah, kan gitu. Jadi sang iblis tadi, karena dia diliputi kesombongan, nah itu iblis itu api itu nggak mau tunduk itu. Karena diliputi kesombongan, dia nggak mau sujud. Dia merasa lebih mulia daripada Adam, karena Adam terbuat dari tanah, kata, sedang aku dari api, lebih mulia aku, kata iblis tadi itu. Dia tidak memandang yang di dalam tadi itu, kan gitu. Tidak tahu dia bahwa ada tiupan Allah pada Adam tadi itu, makanya menolak untuk sujud karena dia diliputi oleh kesombongan. Nah, ini kita udah membuka tabir, namanya tabir rahasia. Tabir ibaratnya gini, selama ini kan kita istilahnya terikat dari jasad ini, terikat dari sini, jadi hijabnya belum dibuka. Nah, jadi ini agak dibuka hijabnya ini supaya pemahaman orang-orang sekarang tidak lagi cetek gitu, ya kan. Jadi Allah berfirman kan, istilahnya dimana kamu menghadap di situ ada wajah Allah, katanya, wajahku, kata Allah kan. Nah, jadi Allah itu maha, harus dibuka tabirnya, maha dia. Nah, bukan Allah itu rumahnya di masjid, bukan di gereja, bukan di kuil. Jadi kalau hanya sebatas di kuil rumahnya, di gereja, di masjid, berarti Allah itu masih kecil, kan itu rumahnya di sini. Allah itu maha, bahkan bumi ini nggak sanggup, kan gitu. Nah, jadi kan selama ini kita kan dibatasi pemahamannya, ini agak dibuka sedikit. Jadi ibaratnya kalau kita sekolah, misalnya ada anak SD 1+1 sama dengan 2, kan gitu. Sama dengan 2, jadi ketika
B.J. Habibie bisa menciptakan namanya pesawat dari situ, dia merasa itu nggak masuk akal kata. Sedangkan satu sama dengan dua hanya sebatas itu yang tahu. Tapi B.J. Habibie menciptakannya itu ya pesawat itu ya dari dasar satu tambah satu sama dengan dua tadi itu. Nah, makanya diukurnya ininya, kapasitas ini segala macam kan gitu dikembangkan. Nah jadi ini pemikiran harus sampai ke situ. Yang satu sama dengan dua ya mentok di situ enggak. Nah, bisa kita usaha dulu menjahit pakai hitungan itu juga, dagang pakai hitungan itu juga kan gitu. Nah, jadi ini mengupas ilmu Allah ini pun gitu juga. Jadi Allah itu tidak terbatas, meliputi segalanya. Jadi di mana kita menghadap situ ada wajah Allah. Nah ini makna kejadian tersebut tadi telah mencerminkan bahwa kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah. Karena ditiupkannya sebagian ruhnya kepada Adam agar Adam hidup. Kan gitu. Makanya harus bersyukur. Jangan istilahnya kita buka dulu ini hijab ini. Jangan kita hanya terbelenggu oleh jasad tadi. Buka. Yang kita terbelenggu kesenangan dunia. Yang kita terbelenggu ini segala macam kan gitu kan. Nah, jadi banyak cara iblis ini menyesatkan manusia kan gitu. Nah, karena dari protes tadi nggak mau dia istilahnya Adam ini jadi apa? Jadi apa itu? Khalifah. Mau dia yang jadi khalifah. Cara ragam dia menyesatkan manusia tadi itu ya. Pertama tadi itu berhala-berhala dimunculkannya. Nah, contoh orang istilahnya minta berkah di kuburan. Nah, makanya zaman sekarang itu udah kembali seperti zaman jahiliyah. Manusia tidak takut yang namanya dosa. Makanya harus dibangkitkan Muhammad baru. Bisa membuka hijab ini. Jadi kalau kita mau, aku akan memberi petunjuk bagi mereka yang mau diberi petunjuk katanya. Maka mintalah apa yang kau minta, saya akan kuberikan kata Allah. Gitu. Jadi kita kan disesatkan iblis namanya. Dengan iming-iming tadi kesenangan dunia, dengan iming-iming tadi istilahnya, ada sana benda-benda suci, benda apa keramat sakti segala macam. Mengakui dia istilahnya hebat segala macam, mendatangi dukung santet segala macam ini kan. Jadi suatu ketika ya kan, jadi ada seorang kawan, ini cerita dulu, mengalami hal seperti itu kan gitu. Dia dalam semedinya istilahnya zikirnya tadi, bukan semedia sorry, dalam zikirnya tadi karena husuknya tadi dia dipertanyakan suatu pertanyaan. Ada yang suara menanyakan, mana yang kau pilih katanya, sakti apa suci kan gitu. Dia terus berpikir. Dimintanya suci yang dimintanya. Kenapa kan gitu? Jadi begini, kalau sakti itu belum tentu suci kan gitu. Tapi kalau kita sudah suci, pasti otomatis sakti. Kenapa? Karena kita udah dekat sama Sang Pencipta kan gitu. Nah, tapi kebanyakan orang gila-gila sakti, gila-gila hebat kan pemikiran sekarang pemikiran anak-anak gitu. Nah, nengok anak-anak istilahnya ada anak-anak belum super bisa terbang, anak-anak kepingin terbang. Tengoknya istilahnya punya kesaktian Ultraman, kepingin seperti itu. Gitu makanya nengok orang begini, wah hebat, kepingin jadi itu. Nengok orang begini, kepingin jadi ini. Tidak mau menjadi diri sendiri. Nah, makanya jadilah diri sendiri. Itu yang dikatakan sejati. Nah, makanya seharusnya kita sebagai makhluk yang sempurna yang diciptakan Allah tadi, bersyukurlah kita dikasih kita makhluk paling sempurna. Sebenarnya kita paling lemah, kita manusia paling lemah. Cuma karena dikasih kita akal ini berpikir, dengan pertimbangan di hati tadi, kita berbuat, menciptakan ini. Sebenarnya kalau kalau mau aja semut ini misalnya punya pikiran, kok kita hancur buatnya. Tapi itulah Allah tadi istilahnya maha adilnya pula kan. Cuma terkadang kita yang ingkar. Kenapa? Karena ada nafsu dalam diri kita tadi itu. Nafsu itu yang perlu kita kendalikan. Jadi ibaratnya gini, makanya kejadian itu kita jangan memandang namanya casing, penampilan. Jadi kalau nanti tengoknya bersorban apa gini, wah udah hebat gitu. Makanya orang Yahudi itu pakai sorban kayak haji kan, rupanya tabir Yahudi kan gitu kan. Nah, makanya banyak yang tertipu dengan casing tadi, penampilan. Nah, makanya penampilan apa gitu, wah orang udah merasa wah hebat dia gitu. Makanya apa kata Nabi? Jangan kau nilai siapa yang memberi nasihat, tapi nilailah apa yang diberinya nasihatnya kan gitu. Sekarang enggak.
Kalau kaya dia, apapun dibilangnya, oh iya kata orangnya kan. Iya. Nah, tapi kok susah dia, benar yang bilangnya, diprotes orang. Kau siapa katanya, itu nah. Jadi itulah, jadi makna kejadian iblis itu tadi. Dengan kesombongannya tadi dia itu, karena sombong, dia nggak memandang lagi dalamnya, dia memandang casing. Kau terbuat dari tanah, aku dari api, lebih mulia aku katanya. Nah, jadi banyak manusia sekarang kayak gitu kan. Iya. Dia hanya memandang casing kan. Nah, tengok casingnya, gembelnya kau. Aku siapa? Ha? Jangan kau protes-protes aku. Kan gitu. Nah, itulah, jadi jangan kita memandang casing. Nah, jadi maknanya itu tadi lah. Buang ego kita tadi itu. Keakuan tadi itu. Jadi aku yang sesungguhnya itu punya Allah, bukan punya kita. Kan gitu. Itulah aku yang sesungguhnya. Kitanya apa? Kalau diambilnya ini nggak ada apa-apanya ya kan. Nah, itulah, jangan memandang casing. Jangan karena dia tuh gembel. Nggak ada itu. Siapa kau rupanya? Nah, jadi kalau pas susah barulah, aduh gimana aku ini, gitu ya kan. Dikasih Tuhan kesempatan dia istilahnya kesehatan, dibuatnya hal-hal yang tidak berguna kan gitu. Seandainya kita punya duit misalnya, ngapain kita poya-poya? Sumbang kena yatim, kena rupanya, fakir miskin banyak kan gitu. Jadi intinya jangan lupa diri, itulah maksudnya itu Allah apa kejadian tadi itu. Makna dari kejadian tadi itu, kita jangan memandang sesuatu itu hanya sebatas yang luar aja, tapi pandanglah dalamnya. Nah, itulah dari makna tadi itu. Nanti kalau panjang kali lebar nanti payah juga, ya kan? Udahlah, gitu aja lah. Udah dijawab sama abang kita ini, tanya jawab Kero Coro, dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya di channel ini.